Halo adik-adik, apa kabar? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Oke, kali ini Miss Lina hadir lagi, tetap untuk membantu kalian yang belajar mengalami kesulitan terutama di matematika ya. Oke, kali ini Miss Lina akan mengangkat materi tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Tentu adik-adik di sekolah sudah mendapatkan materi ini ya. Oke, faktor persekutuan terbesar atau FPB ini banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencarinya. Oke, Miss Lina kasih contoh dan caranya ya. Nanti kalian bisa pilih cara yang termudah. Miss Lina akan ajarkan cara yang termudah. Oke, contoh. Berapakah FPB dari 8 dan 12? Cara pertama, kita mencari dulu faktor 8. Faktor 8. Faktor 8 itu adalah 1, 2, 4, 8. Sedangkan faktor 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, sekarang baru kita cari faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu artinya faktor yang sama. Ya. Faktor persekutuannya adalah kita lihat di sini ya. Bilangan yang sama antara faktor 8 dan faktor 12 ada 1, kemudian 2, 4. Ya, kita tulis ya. 1, 2, dan 4. Ini adalah faktor persekutuannya. Sedangkan faktor persekutuan terbesar, yang mana yang paling besar adik-adik di antara 1, 2, dan 4? Iya, benar sekali. Faktor terbesarnya adalah 4. Berarti FPB antara 8 dan 12 adalah 4. Gimana? Mudah kan? Faktor persekutuan terbesar itu artinya faktor yang sama di antara dua bilangan dan kita cari adalah yang terbesar. Ya, cara ini mudah untuk bilangan yang kecil, bilangan satuan dan puluhan yang kecil. Tapi nanti kalau puluhannya besar, kalian akan kesulitan untuk mencari faktor dengan cara ini. Ya, oke. Sekarang Miss Lina ajarkan cara kedua. Oke, ini cara pertama yang konvensional ya, masih sederhana. Cara kedua masih dengan bilangan yang sama ya, FPB dari 8 dan 12. Kita cari dengan menggunakan pohon faktor. Masih ingat adik-adik pohon faktor? Pohon faktor ini kita buat dengan menggunakan bilangan-bilangan prima. Nah, kalian tentu harus mengingat apa itu bilangan prima. Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Ya, contohnya bilangan 8. Faktor primanya adalah 2. 2 dikali berapa jadi 8? 4. Faktor primanya adalah bilangan 2. Nah, Miss Lina akan lingkari bilangan primanya. Sedangkan 4 ini bisa kita jadikan cabang lagi 2 dan 2. Nah, ini berarti sudah selesai pekerjaan kita untuk bilangan 8. Sedangkan untuk bilangan 12 faktornya adalah 2 dan 6. 2-nya sudah tidak bercabang lagi, sedangkan 6 masih bisa bercabang. 2 dan 3. 2 dan 3 sama-sama prima. Oke, dari sini bisa kita tarik kesimpulan 8 itu adalah faktornya 2 kali 2 kali 2. Itu sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan 12 itu faktornya 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, bagaimana cara mencari FPB-nya? FPB-nya
Itu adalah kita cari bilangan yang sama. Nah, di sini ada bilangan yang sama. Nih. Yang mana kita gunakan? Kalau untuk FPB kita gunakan adalah pangkatnya yang paling kecil. Jadi kita gunakan adalah 2 pangkat 2. Artinya 2 dikali 2. Hasilnya sama dengan 4. Sama dengan yang tadi ya jawabannya. Oke. Gimana? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, Miss Lina lanjutkan dengan cara yang ketiga, cara yang paling mudah. Cara yang dengan satu langkah kalian bisa mencari faktor persekutuan terbesar sekaligus KPK atau kelipatan persekutuan terbesar. Untuk KPK nanti Miss Lina jelaskan di sesi berikutnya ya. Oke. Cara ketiga ini Miss Lina namakan dengan jembatan keledai. Caranya mudah. Kita buat tabel 8, 12. Kita buat tabel seperti ini. Oke. Kita tetap menggunakan faktor prima ya. Kita gunakan angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya berapa adik-adik? Ya, oke, 4. 12 dibagi 2 hasilnya berapa adik-adik? 6. Oke, good. Nah, kalau bilangannya sama-sama bisa dibagi, maka pembaginya kita beri bulatan seperti itu supaya mudah mengingatkan kita ya. Oke, selanjutnya kita bagi lagi dengan angka 2. Kenapa bagi dengan angka 2? Karena keduanya adalah bilangan genap. Ya. Kita bagi lagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya. Ya, good. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Benar sekali. Oke, ini juga bilangannya bisa membagi keduanya. Jadi Miss Lina lingkari lagi. Oke, selanjutnya bilangannya masih 2 dan 3. Kita bagi dengan berapa? Kalau kita bagi dengan 2, ini habis sedangkan ini enggak. Ya, berarti sudah tidak ada lagi pembaginya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa FPB-nya itu adalah ini ya, 2 dikali 2 hasilnya 4. Gimana adik-adik? Mudah? Lebih mudah daripada yang tadi ya. Oke, mau satu contoh lagi? Miss Lina kasih contoh yang bilangan yang lebih besar supaya kalian lebih jelas lagi. Oke. Satu contoh lagi, misalkan bilangannya kita cari FPB antara 24 dan 30. Caranya sama, kita buat tabel. Ya, kita coba dulu dengan bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 24 dibagi 2, berapa adik-adik? Ya, 12. Good. 30 dibagi 2 hasilnya. Oke, benar sekali. Karena keduanya bisa dibagi, duanya Miss Lina lingkari. Oke, lanjut. Kita bagi lagi. Yang satu genap, yang satu ganjil. Kita bagi dengan angka berapa? Yuk. Oke, boleh. Kita bagi dengan angka 3. 12 dibagi 3. 4. Good. Oke, selanjutnya 15 bagi dengan 3. Hasilnya ya 5. Ini juga bisa membagi keduanya. Jadi Miss Lina lingkari lagi ya. Sekarang bilangannya tinggal 4 dan 5. Apakah bisa kita bagi? Ya, sama yang satu genap, yang satu ganjil. Kalau misalkan kita bagi dengan 2, 4-nya bisa, 5-nya tidak. Ya, jadi sudah habis, tidak ada lagi faktor yang sama. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali 3. Berapa 2 dikali 3? Iya, hasilnya adalah 6. Faktor persekutuan dari 24 dan 30 adalah 6. Oke, demikian adik-adik. Ingat ya, untuk mencari FPB ada 3 cara. Yang pertama dengan mencari faktornya, kemudian cari faktor terbesarnya.
yang kedua dengan pohon faktor, dan yang ketiga dengan jembatan keledai. Ya, menurut Miss Lina cara yang termudah buat kalian adalah dengan jembatan keledai. Dengan jembatan keledai ini kalian akan dengan cepat bisa memperoleh faktor persekutuan terbesarnya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti untuk selanjutnya Miss Lina akan bahas tentang kelipatan persekutuan terbesar. Oke, bye-bye adik-adik.